Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erik Fajar Juliansyah dan teman saya Ega Anjilianarki dan juga Nur Soleha. Di sini kami akan membahas bahan obat kelautan tentang tumbuhan lamun. Di sini ada nggak sih yang tahu tentang lamun? Pasti baru pernah dengar. Saya juga baru pernah dengar. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama yaitu lamun, salah satu jenis tumbuhan laut yang tumbuh di perairan Indonesia. Karena Indonesia ini kaya akan ekosistem lautnya. Jadi apapun bisa dimanfaatkan. Kemudian kawasan Lamun selain memiliki nilai secara ekonomis, juga memiliki potensi secara ekologis. Lamun merupakan produktivitas primer di perairan dangkal di seluruh dunia dan merupakan sumber makanan penting bagi banyak organisme di perairan tersebut. Biomasa padang lamun secara kasar berjumlah 700 gram bahan kering per meter persegi, sedangkan produktivitasnya adalah 700 gram karbon per meter persegi per hari. Oleh sebab itu, padang lamun merupakan lingkungan laut dengan produktivitas tinggi. Lamun merupakan bentangan tumbuhan berbiji tunggal atau monokotil. Dari kelas Angiospermae, lamun adalah tumbuhan air yang berbunga atau spermatopita yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut. Dia berpembuluh, berdaun, berimpang, dan berakar. Lamun juga memiliki karakteristik tidak memiliki stomata loh, mempertahankan kutikel yang tipis, perkembangan serizogenus pada sistem lakunar, dan keberadaan diafragma pada sistem lakunar. Salah satu hal yang paling penting dalam adaptasi reproduksi lamun adalah hidropilus, yaitu kemampuannya untuk melakukan polinasi di bawah air. Di sini teman-teman ada nggak sih yang tahu tentang polinasi? Nah, polinasi itu sama aja dengan penyerbukan, teman-teman. Gitu. Kemudian divisinya yaitu Anthophyta, kelasnya Angiospermae, subkelanya Monocotyledoneae, ordo Helopiae, familinya Hydrosaritaceae, genusnya Enhalus, spesiesnya Enhalus acoroides. Nah, di sini ada contoh tumbuhan lamun. Mungkin teman-teman juga sering lihat ya di YouTube atau di TV. Di TV juga kalian bisa sering lihat itu di dunia air. Bukan dunia air, dunia air. Nah, itu tuh biasanya ke syuting tuh lamun-lamun di laut ya. Jadi kalian mungkin nggak paham. Nah, tumbuhan itu sebenarnya kalau kalian memahami itu tumbuhan namanya lamun. Itu kayak rumput ya guys ya. Kemudian secara tradisional lamun telah dimanfaatkan untuk yang pertama digunakan untuk kompos dan pupuk. Yang jelas ini akan ramah lingkungan ya teman-teman. Kemudian serutu dan mainan anak-anak. Kemudian dianyam menjadi keranjang dan pastinya ini akan dikeringkan dulu, kemudian baru bisa dianyam menjadi keranjang. Kemudian tumpukan untuk pematang, mengisi kasur, dan mengisi kasur ini yang jelas juga dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan baru disumpelkan ke dalam kasur sebagai untuk penambah massa dari kasur tersebut. Yang jelas jadi lebih empuk sih ya guys ya. Kemudian ada yang dimakan, kemudian dibuat jaring ikan. Setelah modern ini, namun telah dimanfaatkan untuk yang pertama sebagai penyaring limbah, contohnya seperti di rawa-rawa, seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai stabilisator pantai, yang kita tahu bahwa pantai yang indah itu pantai yang penuh dengan tumbuhan. Gitu. Kemudian yang ketiga sebagai bahan untuk pabrik kertas. Yang keempat sebagai makanan, yang kelima sebagai obat-obatan, yang keenam yaitu sebagai sumber bahan kimia.
Di tempat hilangnya padang lamun, perubahan yang dapat diperkirakan menurut Fortes tahun 1989 yaitu: pertama, reduksi detritus dari daun lamun sebagai konsekuensi perubahan dalam jaringan-jaringan makanan di daerah pantai dan komunitas ikan. Yang kedua, ada perubahan dalam produsen primer yang dominan dari yang bersifat bentik dan yang bersifat planktonik. Kemudian yang ketiga, perubahan dalam morfologi pantai sebagai akibat hilangnya sifat-sifat pengikat lamun. Kemudian yang keempat, hilangnya struktural dan biologi dan digantikan oleh pasir yang gundul. Kemudian ada reproduksi lamun. Lamun itu sendiri mempunyai 3 sistem polinasi atau cara menghasilkan polen. Cara yang pertama ada hydropilus pollination. Polen dilepaskan ke laut dan disebarkan oleh arus air laut. Dan cara yang kedua ada epitropili, yaitu polen yang mengambang di permukaan air dan disebarkan melalui pasang surut. Ada perbedaan ya dengan hydropilus dan epitropili. Kalau hydropilus itu dengan arus, kalau epitropili itu dengan pasang surutnya. Nah, yang epitropili ada contohnya. Contohnya yaitu Enhalus ochoroides. Polen bersifat suberial atau bisa mengapung karena mengandung udara. Bunga jantan akan memecah dan menyebarkan polen ke reseptakel atau penerima bunga betina. Kemudian ada cara yang ketiga, dispersa. Ini agak beda sendiri ya, di mana polen yang berbentuk sferik atau bola berduri pada Hydrocaritaceae atau filiform atau berbentuk bola pada Cymodoceceae. Pembenihan dengan cara viviparous yaitu menyebar secara horizontal bersama-sama dengan rizoma dan akar dan membentuk tanaman baru. Ini ada jurnal yang telah kami review yang bersumber dari Jurnal Geographica volume 19 nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 2019 dan berjudul Konservasi Jenis Lamun di Kawasan Perairan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Penulisnya yaitu ada Haviarini, Azahra, Revaldi, dan Sofian. Reviewernya yaitu ada Ega Angelia, kemudian Erik Fajar Juliansyah, dan Nur Soleha. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan jenis-jenis, ciri-ciri, dan manfaat lamun yang ada di kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Pramuka, Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah data lamun berupa jenis-jenis lamun dan ciri-cirinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu metode deskriptif analitik dan metode observasi. Metode deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Saya Ganjelia ingin menjelaskan hasil yang didapatkan. Terdapat 7 jenis lamun yaitu Cymodocea rotundata, Cymodocea cerulata, Enhalus achoroides, Halodule uninervis, Halophila ovalis, Thalassia hempricci, dan Stringodium isseotivolum. Manfaat lamun bagi daerah pesisir dan akibat yang ditimbulkan dari aktivitas manusia di daerah sekitar pesisir yang juga mempengaruhi kondisi komunitas lamun.
Cimodeca cerulate memiliki ciri rizoma berbentuk silinder dan memiliki panjang 4–25 cm dengan jumlah akar 1–3, jumlah daun 3–5 dengan panjang 4–16 cm dan lebar 4–6 mm. Tepi daun bulat berjeriji, selundang dan membentuk segitiga, tidak menutup sempurna dan ditemukan di daerah intertidal. Halodul uninervis memiliki ciri daun pipih panjang, tapi berukuran kecil, tulang kurang dari 13, satu urat tengah daun jelas, rizoma halus dengan bekas daun jelas menghitam, dan ujung daun seperti trisula. Biasanya ditemukan pada saat substrat berpasir dan berlumpur atau di terumbu karang. Syringodium isetivolum memiliki ciri khas rizoma antar fragmen 1–5, memiliki daun berbentuk silindris, panjang daun 16 cm dengan lebar 1–3 mm, memiliki bunga jantan dan betina. Famili Hydrocharytaceae dengan jenis spesies Enhalus acoroides ukuran panjang lebih dari 1 meter, helai daun linier atau sejajar, buah berbentuk bulat, dan tumbuh pada substrat berlumpur. Halophila ovalis memiliki daun oval atau bulat dan panjang antara 1–4 cm dan lebar 0,5–2,0 cm. Tulang daun 8 atau lebih. Permukaan daun tidak berambut seperti semanggi, berpasangan dengan tangkai pada setiap ruas dari rimpang, dan mampu tumbuh sampai kedalaman 25 meter. Thalassia hemprichi mirip Cimodochea rotundata, tetapi Thalassia hemprichi itu memiliki rizoma berruas-ruas dengan tebal, garis atau bercak coklat pada helaian. Daun rizoma tebal sampai 5 mm, pada umumnya panjang daun mencapai 40 cm. Manfaat dan fungsi lamun. Padang lamun di hamparan pesisir memiliki banyak manfaat, yaitu produsen primer. Lamun merupakan tumbuhan autotrofik atau mengikat karbon dioksida dan mengubahnya menjadi energi. Habitat biota laut. Lamun menjadi tempat perlindungan, daerah asuhan, padang penggembalaan, dan makanan dari berbagai jenis ikan herbivora dan ikan-ikan karang. Stabilisator dasar perairan dan penangkap sedimen. Pendaur hara. Lamun memiliki fungsi utama dalam daur berbagai zat hara dan elemen-elemen langka atau mikronutrien di lingkungan laut. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Taman Nasional Kepulauan Seribu memiliki 7 jenis lamun yang terdiri dari 2 famili, yaitu famili Potamogethonaceae dan Hydrocharytaceae dengan masing-masing ciri yang berbeda. Status konservasi lamun di wilayah TNKPS masih sangat terbatas, yaitu hanya pada kawasan konservasi Taman Nasional Kepulauan Seribu. Tetapi lamun sudah mulai diperhatikan melalui kegiatan rehabilitasi habitat seluas 7.500 meter kubik pada tahun 2006 lalu, dan akan ditingkatkan kembali guna menunjang ekosistem daerah pesisir dan ekosistem atau komunitas lamun tersebut. Lamun berfungsi sebagai tanaman penjernih air dan kondisinya sekarang terancam akibat adanya reklamasi pelabuhan yang sering berlangsung di pesisir Pulau Pramuka. Sekian presentasi dari kami. Apabila masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.